Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Sri Mulatsih SSMBA, kami dari kelompok 9 yang beranggotakan Indri Lasmini, Safitri Zuliani, M. Fadlah, Denny Hartoyo, dan Yoke Hamdani akan mempresentasikan hasil diskusi kami dengan materi kalkulasi risiko portofolio. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kami menjelaskan materi yang akan kami bawakan. Melalui address atau disebut dengan PAR. PAR adalah alat prediksi yang digunakan untuk mencegah manajer portofolio melakukan keputusan yang melebihi toleransi risiko yang telah dikembangkan dalam kebijakan portofolio. Hal ini dapat diukur pada portofolio sektor. Metode penghitungan PAR. 1. Variance covariance adalah metode penghitungan PAR yang mempergunakan asumsi bahwa semua retur aset-aset dalam portofolio terdistribusi secara normal. Dalam metode ini, penghitungan PAR memerlukan data standar deviasi serta covariance dari aset-aset penyusun portofolio. 2. Historical simulation adalah metode dasar dari pendekatan non-parametrik atau tidak mengasumsikan distribusi normal. Metode ini melakukan observasi terhadap retur dan kuren portofolio selama beberapa waktu ke belakang. Berdasarkan data historis ini, kemudian dihitung PAR kuren portofolio. 3. Monte Carlo adalah metode perhitungan yang mirip dengan metode variance covariance. Namun, dalam metode Monte Carlo, parameter-parameter dari suatu distribusi tidak dihitung, melainkan diasumsikan. Metode ini dapat dipakai jika data yang tersedia tidak cukup dipanjang baik untuk metode variance covariance ataupun historical. VAR vs Expected Shortfall. Ukuran risiko dapat dicirikan oleh bobot yang diberikan pada kuantil distribusi kerugian. VAR memberikan bobot 100% untuk kuantil ke X dan 0 untuk kuantil lainnya. Kekurangan yang diharapkan memberikan bobot yang sama untuk semua kuantil yang lebih besar dari kuantil ke X, dan bobot 0 untuk semua kuantil di bawah kuantil ke X. Expected shortfall atau disingkat dengan IS adalah nilai ekspektasi dari return jika return tersebut melampaui batas return maksimal value at risk atau disebut dengan VAR, tidak memperhatikan setiap kerugian yang ada di bawahnya. IS merupakan solusi untuk menyelesaikan masalah tersebut. VAR dan modal. Modal suatu perusahaan membutuhkan dana atau modal tambahan dalam bentuk investasi untuk kemajuan dan perkembangan bisnisnya. Hampir semua investasi itu kan mengandung risiko. Nah, untuk menghindari tingkat risiko yang tinggi ini, investor membeli saham dalam bentuk portofolio. Nilai risiko juga dapat digunakan bagi investor tunggal atau perusahaan dalam mengatur portofolionya. Penulisan ini bertujuan untuk menentukan proses penaksiran nilai risiko dengan metode VAR atau value at risk dalam bentuk portofolio investasi pasar modal dan menjelaskan contoh penerapan penaksiran nilai risiko dengan metode VAR dalam portofolio pasar modal. Pengukuran risiko koheren. Pengukuran risiko yang koheren adalah bisa kita lihat di samping ini slide berikut. Monotonisitas menyiratkan portofolio dengan masa depan yang lebih besar namun memiliki risiko yang lebih kecil. Sedangkan subaditivitas menyarankan agar bermanfaat. Prinsipnya juga subaditivitas ini juga bermasalah. Homogenitas positif menyiratkan bahwa risiko suatu posisi sebanding dengan ukurannya. Parameter VAR. Parameter VAR merupakan teknik manajemen risiko untuk menghitung VAR dari portofolio aset yang pertama untuk mengidentifikasi rata-rata atau nilai yang diharapkan dan standar deviasi dari portofolio investasi. Marginal VAR. Marginal VAR ada dua bagian, yaitu yang pertama mengacu pada jumlah risiko tambahan yang ditambahkan oleh posisi investasi baru ke perusahaan atau portofolio. Yang kedua, marginal VAR memungkinkan manajer risiko untuk mempelajari efek penambahan incremental VAR. Incremental VAR atau nilai tambahan pada risiko adalah jumlah ketidakpastian yang ditambahkan atau dikurangi dari portofolio dengan membeli atau menjual investasi.
Komponen VAR. Komponen VAR adalah kontribusi posisi tertentu terhadap seluruh nilai portofolio yang beresiko. Jika posisi ini dihilangkan, maka nilai portofolio yang beresiko akan turun sebesar komponen VAR. Dengan demikian, VAR portofolio adalah jumlah dari semua VAR komponen. Komponen VAR sebenarnya mempertimbangkan VAR marginal dan VAR tambahan dalam perhitungannya. Euler's Theorem. Teorema Eulers atau disebut juga dengan teorema total Eulers menyatakan bahwa jika N dan A adalah bilangan bulat positif yang saling komprima, maka A pangkat fungsi P Eulers dari N akan kongruen dengan 1 dalam modulo N. Kebalikan dari teorema Eulers, jika kekongruenan di atas benar, maka A dan N saling komprima. Teorema Euler dapat digunakan untuk mengurangi nilai pangkat yang besar pada modulo N. Teorema Euler menjadi dasar algoritma RSA yang banyak digunakan dalam sistem komunikasi di internet. Aggressive VAR adalah memperhitungkan beberapa kemungkinan risiko yang mungkin terjadi dalam suatu perusahaan. Ada berbagai jenis risiko yang memiliki sifat distribusi yang berbeda yang mempengaruhi kompleksitas agregasi risiko. Testing atau tes mundur adalah tes yang dilaksanakan untuk menilai keakuratan dari suatu model yang digunakan dalam menghitung risiko pasar, yaitu dengan cara membandingkan hasil realisasi perdagangan dengan modal yang dikembangkan dari pengukuran risiko. Keduanya untuk mengevaluasi suatu model baru dan untuk menentukan asesmen terhadap populasi dari model-model yang ada. Jenis-jenis risiko yang dipertimbangkan meliputi market risk, credit risk, operational risk, liquidity risk, systematic risk, pensional risk, concentrational risk, strategi risk, reputational risk, legalis risk. Demikianlah presentasi dari kelompok 9, kurang dan lebihnya kami mohon dimaafkan. Dan semoga ibu dan teman-teman dapat memahami apa yang kami sampaikan tadi. Dan saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.